Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, teman-teman BLUD. Melihat bagaimana atau menyikapi bagaimana munculnya Permenkes nomor 6 tahun 2022. Di situ bunyinya bahwa Permenkes tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Permenkes nomor 21 tahun 2016 ya. Di pasal 2-nya itu bicara non BLUD ya di Permenkes tersebut. Nah, terus teman-teman yang BLUD mau bagaimana? Oke, saran ya, saya hanya memberikan saran saja ya. Teman-teman harus membuat SK keputusan bupati, SK keputusan kepala puskesmas, karena teman-teman adalah kepala puskesmas BUD yang sudah menjalankan pola pengelolaan keuangan ya, seperti itu. Nah, jadi SK-nya adalah tentang ini, tentang penggunaan jasa pelayanan ya, merupakan keputusan kepala puskesmas. Kemudian teman-teman menggunakan Permenkes nomor 6 tahun 2022 sebagai pengganti Permenkes nomor 21 tahun 2016 ya. Kemudian teman-teman itu di huruf A ya. Di huruf B-nya teman-teman memasukkan dasar teman-teman sebagai puskesmas yang ber-BLUD, nomornya nomor berapa gitu ya. Ya, silahkan masukkan. Kemudian di huruf C-nya, karena di Kabupaten Bogor faktual bahwa remunerasi sedang diproses, sedang terjadi dan belum jadi peraturan bupati, maka teman-teman tidak bisa menggunakan Perbuk remunerasi untuk menentukan bagaimana teman-teman menyikapi jaspal maupun operasional sarana prasarana di puskesmas ya. Jadi teman-teman harus memasukkan bahwa remunerasi itu belum memiliki peraturan bupati ya, sehingga pendapatan teman-teman itu masih murni pendapatan dari retribusi Perda dan kapitasi JKN ya, seperti itu. Kenyataannya kan seperti itu ya. Kalau sudah remunerasi berbeda lagi, mungkin teman-teman bisa berbicara lain, karena banyak sekali kemungkinan aturan-aturan atau PKS-PKS yang bisa menyebabkan teman-teman mendapatkan pendapatan lebih lainnya ya. Nah, jadi dari huruf A, B, C itu teman-teman tuangkan di D ya. Teman-teman tuangkan di D, dan ini menjadi keputusan teman-teman sebagai kepala puskesmas. Tapi dasarnya lihat di C ini ya, di C ini teman-teman lihat bahwa bahwa di keputusan bupati itu jelas di diktum keduanya bicara tentang peraturan perundang-undangan. Nah, kalau sudah bicara peraturan perundang-undangan, kan teman-teman sudah tidak punya remun, tapi teman-teman harus mengacu kepada peraturan perundangan, salah satunya Permenkes ya, Permenkes tentang kapitasi ini. Teman-teman harus pahami bahwa Permenkes kapitasi ini dasarnya adalah peraturan bupati ya. Peraturan pemerintah tentang jaminan kesehatan nasional ya. Kalau sudah bicara peraturan pemerintah dan turunannya adalah Permenkes, maka teman-teman harus mengikuti, karena peraturan pemerintah itu adalah peraturan perundang-undangan yang harus diikuti ya. Harus diikuti sesuai dengan diktum kedua keputusan bupati yang teman-teman punyai ya, seperti itu. Nah, jadi setelah dasarnya menimbang tersebut ya, menimbang dengan huruf A, B, dan C, maka teman-teman membuatlah keputusan kepala puskesmas ya, dan kemudian memutuskan, kemudian menetapkan keputusan tersebut. Kemudian teman-teman di diktum ke-1-nya pastikan apakah teman-teman mau bicaranya 70% atau bicaranya minimal 60. Jadi teman-teman boleh 60, boleh 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 misalnya, seperti itu ya. Kemudian yang keduanya ya, ketika teman-teman nulisnya 70 maka ketemunya 30. Ketika teman-teman 60 maka ketemunya 40. Ketika teman-teman nulisnya 65 maka ketemunya 35. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di diktum ketiganya ada peruntukan dan variabel ya, dimana teman-teman kan berbicara bagaimana bicara tentang kapus ya. Ada kapus yang dokter, ada kapus yang medis maksudnya, kemudian ada kapus yang tenaga kesehatan, kan berbeda ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu
JFT-nya apa? Ya, JFT-nya apa? Setelah JFT-nya apa, kemudian lihat lagi pendidikannya, kemudian lihat lagi masa kerjanya, kan seperti itu ya. Banyak faktor yang dilihat. Kemudian lihat lagi beban kerjanya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nanti yang ketiga ini menjadi lampiran ya, menjadi lampiran dari keputusan ini. Teman-teman kan sudah punya rumusnya ya, karena teman-teman kan sudah membagikan, sudah sering membagikan dana kapitasi ini sebagai jaspal ya, maupun sebagai kepentingan teman-teman mengadakan pengadaan ya, termasuk kepentingan ATK atau apapun itu ya. Jadi dasarnya seperti ini, kemudian ditetapkan oleh teman-teman ya per 1 Mei misalnya, karena kan SK Permenkesnya itu kan di akhir Maret ya, atau di triwulan 1 tahun 2022 ya. Kemudian ada masa sosialisasi, masa ini dan itulah, maka ditetapkanlah 1 Mei 2022 ya, seperti itu ya. Jadi semua tergantung pada diktum ketiga ini ya, bagaimana teman-teman mengaturnya, karena di situ ada kebijakan-kebijakan baru. Di itu ada dokter intensif masuk, di situ ada perubahan variabel nilai ya, ada yang bertambah, yang asalnya 30 jadi 50, asalnya sekian jadi sekian ya. Jadi ya mangga disikapi oleh teman-teman sekalian ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa ini lembar keputusannya ya, kemudian jangan lupa teman-teman membuat lembar lampirannya berdasarkan rumus yang teman-teman sepakati bersama di puskesmas gitu ya. Karena teman-teman adalah pejabat pengelola ya. Ketika bicara pejabat pengelola berarti ada timnya di dalam, siapa saja. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini sekali lagi hanya usulan, hanya saran ya. Semua tergantung kepada teman-teman. Tapi izin bahwa 21 2016 sudah dicabut ya. Maka teman-teman mau gunakan dasar apa kalau sudah dinyatakan 21 2016 dicabut? Sedangkan teman-teman tidak punya dasar remunerasi karena perbuknya belum ada ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.